Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rubara. Video kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman pemula yang masih kesulitan dalam memotong rambut bocil kayak gini ya. Jadi mohon maaf nih, videonya nggak sampai full karena tadi pertama terkendala juga, baru keinget juga mau nge-share ke teman-teman tentang bagaimana tips and trick nyukur bocil supaya nggak rewel kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa pahami juga. Yang pertama di sini adalah kita nggak bisa selamanya untuk umur-umur segini kadang-kadang rewel ya. Kalau misalnya dikasih duduk di kursi, ada beberapa anak yang memang bisa untuk posisi duduk sendiri atau misalnya harus dipangku sama orang tua kayak gini. Kasusnya seperti ini anaknya nggak mau pakai cap, nggak mau pakai sarung, nggak mau pakai penutup ya. Jadi di sini kita udah komunikasi juga sama orang tuanya. Jadi boleh kalau misalnya nggak pakai penutup di sini nggak masalah ya. Oke, yang pertama kuncinya adalah kita harus ngenalin dulu si anak ini kepada alat cukur ya. Jadi teman-teman bisa membunyikannya langsung alat cukur. Kalau misalnya ada dua, dia kasih satu ya. Jadi satu dipegang sama kita, satu lagi dipegang sama dia gitu ya. Jadi kita kenalkan dulu ke alat cukur. Jadi kadang-kadang anak tuh dia kaget ke alat cukur yang suaranya kadang-kadang berisik atau bergetar gitu ya. Jadi buat teman-teman tips dan triknya, pertama kita memposisikan sebagai anak kecil ya. Jadi memposisikan sebagai anak kecil. Nah, pada saat posisi kayak gini nih terutama komunikasi kita tetap jalan. Jadi dia diajak ngobrol atau misalnya diajak bercanda sedikit atau gimana gitu ya. Jadi supaya dia tetap nyaman, supaya tetap bisa proses cukur berjalan dengan lancar kayak gitu ya. Oke. Kesulitan pada saat memotong rambut atas kayak gini nih sepertinya ya. Mulai gerah, mulai gatal-gatal juga karena memang nggak pakai penutup. Jadi teman-teman bisa untuk menyiasatinya dengan berbagai macam posisi ya. Jadi ngikuti posisi kepalanya dia. Soalnya kadang-kadang sulit juga nih ya buat teman-teman pemula nih, harap bersabar ya. Karena skill kita diuji pada saat motong kayak gini nih ya. Jadi kalau misalnya motong di rambut-rambut yang seperti anak-anak yang udah masuk usia SD atau misalnya usia TK gitu memang udah mulai diem ya. Tapi kalau misalnya bocil kayak gini untuk usia-usia 3, 2 tahun, 3 tahun gitu kan, 4 tahun, di bawah 5 tahun lah, kadang-kadang dia nggak suka bad mood gitu ya, rungsing kalau bahasa Sunda mah rungsing, dia nggak mau, kadang-kadang baru setengahnya dia udah mau beres sendiri atau misalnya nangis kalau misalnya berkeringat atau gimana kayak gitu ya. Oke, boleh teman-teman share di kolom komentar bagaimana pengalamannya pada saat memotong rambut bocil kayak gini ya. Jadi kadang-kadang kita juga salapok juga ya, maksudnya teh dipangkon sama orang tuanya atau misalnya kadang-kadang nggak enak juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah kenal, anaknya juga udah merasakan kenal juga sama kita beberapa kali cukur, biasanya enggak. Cuma untuk yang pertama, jadi jangan langsung ini ya, kita bisa bujuk dulu, mungkin bisa kasih mainan gitu ya. Mainan apa yang ada di sekitar tempat cukur, kasih semprotan, kasih sisir supaya mengalihkan perhatiannya dia. Tapi kalau misalnya ada teman-teman punya tempat yang sekiranya ada kiddie ride-nya, jadi kursi yang berbentuk mobil, berbentuk motor buat khusus buat anak-anak, boleh juga dipakai kayak gitu ya. Jadi anak-anak tuh anteng sambil dicukur. Tapi kalau misalnya tempatnya kayak saya kayak gini, jadi nggak ada kursi khusus untuk anak-anak ya, terpaksa kita harus memutar otak bagaimana caranya supaya hasil cukuran tetap rapi dan anaknya juga dia nggak nangis kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, tips selanjutnya untuk mencukur anak-anak kayak gini, usahakan kita memberikan potongan yang untuk tipikal rambut kayak gini ya. Jadi memberikan potongan yang straight atau lurus ke atas ya. Jangan kita memain pola-pola medium atau pola-pola low, akan sangat sulit ya sebenarnya ya. Di pola-pola medium, pola low, jadi nggak cocok banget dengan kondisi yang mungkin anak-anak yang nggak mau diam, dengan kondisi anak-anak yang rambut tipis. Jadi saran dari saya adalah teman-teman memberikan potongan-potongan yang straight atau tinggi kayak gini ya, dengan aksen yang mungkin low fade atau mungkin high fade, yang mungkin fadingnya di bawah, atau misalnya pokoknya bagian bawahnya usahakan habis dan kita nggak menggunakan trimline lagi ya. Jadi bagian trimline hanya sekedar lakukan aja di bagian pelipisnya aja kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk teknik trapping, jadi saya udah bagikan di beberapa video saya sebelumnya. Jadi teman-teman boleh dengan memberikan teknik trapping 1 atau 2 gitu ya. Jadi satu jari atau 2 jari sudah cukup ya dirinya. Jadi pada hasilnya nanti bagian pinggirnya gradasi halus, bagus ya. Bagian atasnya dia nggak terlalu panjang ya. Karena kenapa? Kalau misalnya anak-anak udah dikasih potongan agak panjang, kadang-kadang suka ribet juga. Jadi komplain orang tuanya, "Mas, ini kepanjangan nih." Dia mestinya kan aktivitasnya ini suka main di luar atau misalnya, jadi
nempel keringat atau gimana. Jadi tergantung permintaan juga buat teman-teman. Kalau sekiranya ada yang memang minta dengan tipikal rambut yang tebal, boleh juga dikasih potongan medium atau low. Cuman kalau misalnya potongan rambut tipis kayak gini, teman-teman alangkah lebih baiknya kita kasih potongan yang fade kayak gini ya. Jadi dikasih taper fade dikasih clipper fade juga nggak masalah ya. Jadi bawahnya kita trimmer atau mungkin clipper kayak gini ya. Nah, hati-hati pada saat memberikan trimline kayak gini, kadang-kadang dia suka trimmernya kadang-kadang tajam ya. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang suka merasa nggak nyaman juga. Nah, kayak gini nih potongannya teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup untuk tips and trick cara cukur bocil yang udah saya share. Mohon maaf videonya nggak mulai dari awal karena saya keingetan langsung, jadi membuat sharing pengalaman kepada teman-teman yang sekarang lagi belajar potong rambut dan mencukur anak ya. Intinya tetap memberikan hasil yang rapih meskipun dalam keadaan yang bocil tuh nggak mau gerak-gerak sendiri ya. Oke. Mungkin cukup untuk video kali ini dari saya Dani Rumbara. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.